Ya. Oh, ini nggak dalam tapi lumpurnya lumayan ya? Ya, lumpurnya dalam. Oh. Sedalam hati saya terhadap anggur, Mas. Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kangen nama Pak Pri, ini kita wawancara lagi deh. Udah sekian lama nggak ngonten di pohon di kebun rooftopnya. Sekarang kita di kebun pribadinya daerah Sawangan, Bojong Sari. Ini empang coy. Dan ini kotak-kotak ini dipersiapkan bukan untuk nanam anggur impor ya. Ini adalah ketahanan untuk stok. Oke, gimana Pak Pri? Ini maksudnya apa nih Pak Pri? Stok ini? Ini karena kita jualan bibit anggur terlalu laris, ya kan? Jadi nyari stok kemana-mana susah. Di Jakarta habis, Tangerang, Bogor udah pemain banyak ya. Apalagi Depok pemainnya sak berkabrek. Tuh, sampai di belakang rumah saya aja digarong sama orang Depok. Stoknya habis, pesan di Bali nggak ada. Nah, saya kasih solusi, ini empang saya sangat luas, pinggir temboknya saya bikin kotak-kotak. Nah, ini ke depan akan saya tanam rustok Isabella, Sires sama Alfonso. Dengan harapan ke depan kita nggak bingung nyari rustok, tinggal kesini motong. Kalau udah sejebol kaki, mungkin 6 bulan udah sejebol kaki atau lebih gede lagi, tinggal kesini. Nah, ini lumpur kolam dicampur dengan sekam mentah, biar nanti dia fermentasinya bareng, gitu. Oh, kira-kira berapa lama nih proses fermentasinya nih Pak? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan udah saya tanemin. Ini lumpurnya sangat bagus. Karena lumpur ini mengandung kotoran ikan, dan ini ikannya sangat banyak. Semua ikan ada. Ikan koki, ikan lumba-lumba, ikan hiu tuh, hiunya ada tuh. Bisa disyuting Mas, sana hiu. Hidup. Ini Pak Delatin yang lagi mancingkan hiu. Hiunya. Ya. Oh, ini nggak dalam tapi lumpurnya lumayan ya? Ya, lumpurnya dalam. Oh. Sedalam hati saya terhadap anggur, Mas. Sedalam hati saya terhadap anggur. Ini lumpurnya sangat dalam. Sedalam hati saya terhadap anggur. Oke. Kira-kira ini ditanam berapa rustok Pak di area sekitar lahan seluas ini? Sudah ada di sana 200 rustok. Nah, ini sekitar 100 nanti rencana. 100. Ini satu kotak kan gede, ini saya simpan. Oke. Dan ini kira-kira 25 kotak, berarti isinya 100 dengan berbagai jenis macam. Nanti kalau udah tumbuh, saya rambatkan di pagar. Terus kalau perlu kita bikinin anjang-anjang dari jaringan. Anjang-anjang itu semacam para-para ya. Bahasa Jawanya anjang-anjang. Anjang-anjang. Dan ini rambutan binjai sangat enak sekali. Tapi kalau yang pisang udah saya habisin. Pisang, jambu kita korbankan. Oke. Tapi kalau untuk ini buah sirsak. Nah, ini Sirsak. sirsak. Sirsak ini baik gunanya. Daunnya bisa menurunkan kolesterol, tekanan darah tinggi maupun mengurangi kanker mencegah kanker. Kanker. Daun ini sangat mencegah kanker. Makanya saya pelihara nih. Ini sirsak berbulu domba. Sirsak nangka Belanda, hatiku rusak karena dia. Sirsak berduri-duri, hatiku rusak ditinggal Mas Yadi. Oke, ini komposisinya cuman tanah lumpur doang ini. Ya, lumpur sama sekam mentah aja. Iya, lumpur sama sekam mentah. Oke. Dan ini daun talas. Ini Daun talas fungsinya untuk apa ini? Kan ini hujan nggak hujan, jadi untuk menyembunyikan HP saya. Kirain. Ya, supaya nggak rusak, Mas. Jadi indah ini di sebelah sungai, jadi airnya nggak akan habis. Kalau di mana-mana ada kekeringan, alhamdulillah di tempat saya itu airnya melimpah. Bahkan musim kemarau panjang pun
airnya tidak surut karena ini ada mata airnya. Oh gitu. Nah, jadi ada mata air cinta di sini. Mata air cinta Iya. terus stok. Jadi nggak akan ada habisnya airnya, alhamdulillah ya. Kita punya tempat yang sangat indah, sejuk. Terus buah-buahnya semua berbuah di sini. Nggak hanya durian juga berbuah, musangking itu lagi berbuah. Wih, set, mantap Pak. Ada durian montong, ada jambunya banyak. Ada Oh, iya. cincalo, ada jambu citra, ada jambu madu deli, ada jambu dalhari. Oh, itu macam-macam jambu, ada jambu merah, jambu putih, terus jambu kristal yang lagi viral tuh. Oke, back lagi ke ini Pak, ke Roostok Pak. Iya. Kira-kira apakah emang di sini akan ditanamin Roostok aja atau ntar nantinya akan ditanamin anggur impor? Ini lahan seluas 1.500 1500 meter ini sayang banget kalau dilewatkan hanya untuk tanam Roostok Pak. Iya, nanti anggur impor yang mudah berbuah. Jadi kalau kita nyari entres mudah. Jenis Ninel, Trans, akademik yang kira-kira mudah dan genjah. Yang sementara ini anggur itu juara satu untuk dijual, termasuk Jupiter. Kalau yang gitu. jenis Flamingo, Mondrop, Bugema, terus Taldun, Etalon, Lowin. Halloween itu masih jarang orang nyari. Pertama harganya mahal, terus pemeliharaannya agak susah. Kalau yang jenis-jenis mudah dibuahkan, mudah dipelihara, jenisnya Ninel, Tran, Jupiter, Akademik, Goswi itu sangat merakyat, termasuk Angelica, Begonurnyo itu mudah-mudah berbuah. Para pemirsa yang pecinta anggur atau yang belum mencintai anggur, cobalah kita memanfaatkan lahan di depan rumah yang mungkin sempit, menggunakan pot aja, atau mungkin ada tritisan tempat jatuhan air itu dikoak dulu, atau mungkin merelakan untuk satu tekel dilubangin menanam anggur. Anggur sangat dia genjah, berbuah sepanjang masa, tidak mengenal musim, dan kita bisa mengatur kapan waktunya untuk panen dan kapan waktunya kita pembuahan. Tapi untuk hasil maksimal sendiri panen anggur itu di bulan apa Pak? Kalau maksimal di bulan, menurut saya di bulan Nah, kering, di artinya bulan kering. hujan mulai enggak. Itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh, itu Kalau maksimal. maksimal. Kalau yang tapi saat sekarang ini itu tidak ada kata itu karena bisa dibikin greenhouse. Gitu. Atasnya ditutup dengan mungkin pakai paranet, bukan paranet ya. Pakai plastik UV, apa ya? namanya itu? Plastik Pakai plastik UV atau mungkin pakai, kalau saya pakai spadek plastik karena spadek plastik 8 tahun. Masa waktunya cukup lama ya. Kalau menggunakan plastik yang biasa itu biasanya kalau dilewati sama jenisnya itu macan gareng atau mungkin luwak itu jebol, Oh gitu. tidak efektif. Teman-teman. Sekarang kita ada di apa namanya, kebun Roostok ini. Kebun Roostoknya. Ini tabungan Pak Pri di sini nih. Gimana Pak? Ini ada berapa pohon, ada berapa jenis Roostok nih Pak? Ini Roostok saya yang apal Red Master, Alfonso, Isabella sama apa ya? Siras. Siras tuh. Black Siras itu ya? Iya, Black Siras dari Tante Meta. Alhamdulillah ini baru tak tanam lagi, yang tahun kemarin gagal.
begitu udah pada gemuk, anggur impor semua, ini awalnya anggur impor semua. Begitu dia kena jamur, saya nggak sempat kesini. Selang 1 bulan saya kesini udah semua mati. Yang hidup hanya Tran sama Nizina. Artinya Tran sama Nizina yang paling bandel. Tuh, di antara yang lain semuanya pada mati. Nah, yang lainnya kita isi dengan roostok sini, Mas. Ini rata-rata pohon yang gede-gede ini umur berapa ini, Pak? Ini dari bulan Januari tahun kemarin sebenarnya udah Berarti setahun. udah setahun. Iya, ini karena kita waktu itu gado-gado. Jadi di dalam kota ini ada cabai, ada tomat, ada yang lain-lainnya termasuk tanaman merabat. Ini jadi kalah dengan tanaman merabat sejenis apa itu yang pahit? Are ya? Are, terus oyong, terus labu dan lain-lainnya. Terus sekarang saya istilahnya nyesel karena semua itu nggak saya tanamin lain-lain. Mungkin batangnya udah segede ini lebih. Yang lain ya? Ini berarti sempak ya? Serempak tanamnya, cuma ada beberapa yang hidup dan yang lainnya mati, yang lainnya impor. Ini kebetulan waktu itu impor juga, cuma mati terus ini dia tumbuh tunas baru. Begitu tumbuh tunas baru, tak biarin ini jenis Red Master. Ini semuanya diserang jamur, nggak bagus. Dan ini contoh yang tidak benar. Jadi kalau Mas Yadi ini ngonten di mana-mana itu daunnya gemuk-gemuk. Nah, ini contoh yang salah, ya. Ini Tapi contoh jenis yang roostok ya. Roostok yang kurus, ya. Roostok aja kurus gitu. Tapi kalau yang di rumah gemuk dong. Kan terawat tiap hari kita istilahnya kita rawat. Kalau di sini sebulan sekali kesini, sebulan 2 kali jarang. Jadi tapi Nyemprotan pun enggak ya? Untuk ke depan akan saya perhatikan insya Allah. Jadi karena kita nyari roostok itu susah, kita jadi kebun roostok di sini dan di seberang kolam yang di sana tadi. Bila bisa dicek. Oh, di sana ya tadi yang tadi baru disiapin tadi kotak-kotaknya. Iya, disiapin kotak-kotaknya. Ini alhamdulillah nih kalau kita lihat kayak kuburan, tapi bukan kuburan tapi tempat kotak anggur. Kenapa kita kotak? Supaya kalau naruh pupuk atau apa-apa itu dia nggak kemana-mana. Jadi dia tetap dalam satu kotak. Ini contoh jenis Alfonso ini. Alfonso. Oh, bonggolan itu ya? Ya, bonggolan Alfonso. Oh, bukan, ini bonsai Alfonso dari Bali. Ini coba saya tanam ninel nih. Nah, kalau ini pohon dari surga. Pin. Buah tin. Saya udah kapok nih nanam jambu. Kalau jambu susah, bungkus dia busuk. Nah, ini kita modalin pakai jaringan supaya awet. Ya, alhamdulillah ini mungkin bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Iya. Nah, terus kita lihat ke depan kalau anggur masih laris, masih laku keras di pasaran ya kita nikmati. Tapi kalau suatu saat udah gak laku karena semua orang punya, paling enggak kita punya kebun sendiri. Iya. Gak usah beli anggur di pinggir jalan. Kalau ada tamu tinggal, ayo Mas petik anggur di kolam saya. Oh iya. Mas Yadi sama keluarga boleh, atau mungkin penggemar saya di YouTube ya kan. Datang ke sini Pak ya, ngambil mancing, metik anggur. Mancing, ya kan? Kalau dapat ikan bakar, malas bakar bawa pulang goreng gratis. Gratis. Oh iya, buat penggemarnya Pak Pri yang kemarin itu, yang kemarin nanyain terus ini Pak, kemarin dari tiga kali bisa langsung hubungin Pak Pri aja dapat souvenir ntar nih. Iya, dapat sarung goreng 1. Oke, untuk perawatan sendiri gimana Pak? Ini nggak terlalu diperhatikan ya? Apa dianaktirikan ini roostok ini? Ya karena kita jarang kesini, istilahnya lillahi ta'ala. Kalau hidup ya alhamdulillah, kalau mati ya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita tanam lagi, karena di rumah saya ada ribuan. Oh, iya. Ribuan anggur lokal di rumah banyak. Jadi saya nggak takut kehabisan. Gitu, di rumah banyak, ntar kita tinggal bawa sini ganti, mati ganti. Dan ini menjelang musim kemarau nanti bulan Maret, insya Allah ini akan saya benar-benar saya perhatikan. Berarti melakukan penyemprotan Ya, Pak. jadi media tanamnya udah mulai saya ganti dengan akar bambu. Karena akar bambu terbukti ampuh untuk anggur. Dia akarnya gemuk-gemuk, seger gitu, terus daunnya lebar-lebar. Ini semuanya udah mulai saya ganti satu persatu dengan akar bambu. Ini ada berapa pohon nih Pak kira-kira Pak? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70 pohon. 70 pohon roostok. Iya, 70 pohon roostok. Wah, ini tabungan Pak ya, tabungan buat bibit ya. Iya. Jadi ntar kalau ada yang pesan bibit kita nggak kehabisan roostok Pak. Gitu. Tinggal datang ke sini, potong, ya kan, bawa pulang di kaulus kita grafting, 1 bulan kita jual. Oke, 1 bulan jual. Tapi ntar untuk pemotongannya sendiri juga dipotong, dipangkas gimana Pak? Maksudnya ini
nggak dicabut kan? Enggak, kita potong aja. Kita potong, nanti tumbuh lagi, kita rawat lagi. Oh gitu ya. Kita hanya ngambil rootstocknya aja. Rootstocknya aja. Iya. Biasanya kalau untuk rootstock sendiri umur berapa Pak bagusnya Pak? Bagus sudah coklat. Udah coklat kalau batang. masih hijau tidak bagus. Oh gitu. Karena kalau masih hijau saya pernah nyoba pakai rootstock hijau banyak gagalnya. Walaupun udah keluar kaulus kita sabung kegagalan tinggi bisa 50%. Tapi kalau sudah coklat insya Allah hampir 90% keberhasilannya. Asal di kaulus dulu ya. Kalau nggak di kaulus biasanya kegagalan 50%. 50%. Tapi kalau ahli anggur yang lain saya tidak tahu itu kalau saya karena saya belum ahli banget begitu. Cuma mendiskreditkan diri sebagai ahlinya ahli. Apa itu bukan mendiskreditkan diri apa? Memproklamirkan diri. Yang penting sekarang ini hati damai, bahagia, punya duit gak punya duit, senyum tiap hari, jangan dipedulikan ya. Covid kalau kita terlalu mikirin Covid takut di rumah terus juga nggak makan. Kalau kita terlalu overdosis di luar juga ngeri. Yang penting satu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak dengan orang lain, pakai masker di mana-mana. Nih saya nggak pakai masker karena saya habis ngangkatin lumpur. Ya, misalnya mohon maaf nih. Konten nggak pakai masker, kalau pakai masker nanti begitu pulang saya pasti pakai masker di jalanan. Oke. Sampai rumah. Oke, sukses terus Pak ya buat pembibitan rootstocknya. Mudah-mudahan bibit nggak habis. Nggak habis. Insya Allah kita kalahkan Malaysia, kalahkan Iya. Singapura, kita swasembada anggur. Iya betul. Udah banyak orang Malaysia, Singapura, Filipina yang telepon saya nanyain bibit anggur, cuma saya bingung ngirimnya. Oke, jadi nggak ada alasan lagi untuk keterbatasan lahan Pak. Nanam anggur itu Enggak, bisa jadi aja saya bisa. posting dulu perut saya biar agak kecil, saya dikondisikan. Karena kalau jujur loh kan, kayak hamil 7 bulan. Ya nggak ada lagi. Jadi sangat-sangat indah daripada, mohon maaf, daripada kita menanam aglonema, monstera, atau mungkin jada bolong, jada buntu, atau mungkin jada sebelah, atau lidah mertua, lidah tetangga. Itu mungkin hanya sesaat. Viral hanya sesaat, tapi kalau anggur ini sama kayak jenis durian, jenis nangka, jenis apa namanya itu yang lagi viral apokat. Itu dia sepanjang masa, artinya dari sekarang sampai akhir. Dan alhamdulillah anggur ini yang menurut saya paling enak ditanam karena dia minimal tanah, minimal tempat dia bisa ditanam. Tuh nggak butuh, kalau perlu di dalam kamar ditanam pakai lampu UV ya kan. Pas sambil nonton TV kita makan anggur, batangnya di luar jendela kita lubang temboknya kan. Mungkin suatu saat ada itu. Oke, Kalau nggak teknologi. ada biar saya sendiri nggak apa-apa. Oke, teknologi pertanian Pak ya. Iya betul.